Dialah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 15 Februari 2023, hari biasa pekan yang ke-6. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa menepati sabdamu. Semoga mata hati dan budi kami Kau buka agar dapat memandang Putramu terkasih yang Kau tunjukkan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau, dengan persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat dengan segala sesuatu yang dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, di Denpasar ada kelompok namanya kelompok cinta kasih, yang sejak tahun 2017 membuat bakti sosial untuk katarak mata bersama John Fawcett Foundation dari Australia yang berkedudukan di Sanur, Denpasar. Mata orang diperiksa dan banyak orang yang matanya kena katarak. Kenapa? Matahari, karena asap, ya, atau juga menyelam di laut. Sehingga lapisan-lapisan itu berlapis. Bagi orang katarak bisa juga dua-duanya tidak melihat karena tebal, alias menjadi buta. Nah, ketika orang menjadi buta, dia tidak bisa melihat apa-apa, hanya mendengar cerita. Ya. Bagi orang yang pernah melihat, greget dia ketika orang-orang sehat bercerita. Beda dengan orang yang buta sejak lahir. Bagaimana mereka tidak bisa membayangkan gajah seperti apa, semut seperti apa. Mereka mengalami penderitaan fisik. Tidak bebas. Berjalan pun harus pakai tongkat. Nah, pada Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta. Nah, orang buta yang terkenal pada zaman Yesus bernama Bartimeus. Bagaimana Yesus menyembuhkan dengan satu proses. Dalam Injil pada hari ini kita mendengar dialog antara si buta dengan Yesus. Ketika Yesus meraba tangan, meraba matanya, dan disuruh berjalan, dia melihat seperti ada pohon goyang-goyang, tapi masih bayang-bayang. Lalu Yesus memegang lagi, memberikan berkat-berkatnya, dan plang, bisa melihat. Betapa sukacitanya orang yang buta bisa melihat. Nah, saudaraku terkasih, kita diberikan oleh Tuhan mata yang dapat melihat.
Tetapi jangan lupa sering mata hati kita buta gelap. Kita sering berpikir jahat tentang orang. Juga kita punya rencana-rencana yang kurang baik kepada orang. Kita mengintai, memata-matai. Karena kita tidak melihat bahwa dalam diri teman-teman kita itu juga ada hal-hal yang positif. Kita iri hati secara rohani. Kita ingin hebat di hadapan orang lain. Kita bisa menjilat membesar untuk mendapatkan kedudukan. Di sana kita buta. Kita tidak peduli akan orang lain. Orang lain kita bisa singkir, kita bisa sikut begitu saja. Itulah kebutaan rohani. Tidak tahu di mana duduk, di mana berdiri. Tetapi keserakahan itu tampil secara rohani dan dengan diam-diam kita bermain. Maka pada hari ini kita dibukakan mata oleh Yesus bahwa kebutaan tadi tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Menghancurkan kehidupan orang lain dan diri kita. Maka kita harus jadi seperti Bartimeus yang berusaha untuk melihat, mencari Yesus dan bisa melihatnya. Begitu mari saudaraku terkasih pada saat ini, di mana kita sudah mendapatkan kedudukan tertentu, sudah cukup mapan dan rezeki sudah mengalir. Ayo nikmati saja apa yang Tuhan beri kepada kita. Bukan mencari-cari kesalahan orang lain untuk apa menjegal dan juga untuk mempengaruhi pembesar. Sehingga pembesar bisa membuat tindakan yang tidak bijaksana. Itu dosa. Nah, dosa itulah yang menyebabkan kita gelap mata, gelap hati. Maka mari kita minta kepada Tuhan pengampunannya karena Allah Maha Rahim. Dalam sakramen tobat dan kita memperbaharui diri sehingga hidup kita boleh bahagia bersama dengan semua saudara yang Tuhan berkati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.